Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Edi Ginta Prajatarigan. Saya merupakan mahasiswa jurusan hukum kelas I dengan NIM 4012411026, yang di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum administrasi negara dengan menjelaskan konsep kewenangan pemerintah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus membahas dulu tentang apa itu kewenangan. Definisi dari kewenangan itu sendiri adalah hak sekaligus kekuasaan yang diberikan negara kepada lembaga negara, pejabat, ataupun alat negara dalam melakukan satu kebijakan ataupun satu hal yang dimana itu akan dianggap legal ketika diberikan hak begitu oleh negara. Jadi dalam menjalankannya juga kewenangan pemerintah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah wewenang terikat. Wewenang terikat ini seperti namanya Bu, terikat artinya tidak boleh melenceng. Nah, pemerintah harus bertindak sesuai dengan SOP ataupun aturan yang berlaku tanpa pilihan lain, tidak ada diskresi untuk itu. Nah, contohnya misalnya Bu, ada pendaftar yang ingin mendaftarkan KTP-nya di Dukcapil misalnya. Dalam pendaftarannya dia telah memenuhi syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran KTP tersebut. Nah, pemerintah tidak boleh beralasan lagi untuk tidak menerbitkan KTP tersebut karena syarat dan dokumennya sudah lengkap. Jadi pemerintah tidak ada pilihan lain, tetapi ini itu wajib dan harus diterbitkan KTP tersebut. Nah, yang kedua itu ada wewenang fakultatif. Nah, wewenang fakultatif ini seperti namanya itu diberi pilihan, boleh melakukannya ataupun tidak juga gitu, tergantung bagaimana kondisi ataupun keadaan tertentu gitu Bu. Contohnya itu misalnya ada satu wilayah itu mengalami bencana alam. Nah, wilayah tersebut sudah diberikan bantuan oleh pemerintah setempat, tetapi pemerintah pusat menilai bahwa ini tuh perlu diberikan bantuan tambahan begitu. Jadi diberikanlah bantuan tambahan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Tetapi ini tidak selalu wajib begitu Bu. Nah, yang ketiga itu ada wewenang bebas Bu. Wewenang bebas artinya pemerintah diberikan keleluasaan untuk menentukan secara penuh bagaimana kerja ataupun caranya yang ingin mereka tetapkan, tetapi dengan catatan tetap harus mementingkan kepentingan umum begitu Bu. Nah, contohnya ini misalnya polisi yang menutup tiba-tiba jalan lalu lintas dengan alasan penertiban lalu lintas, walaupun hukumnya tidak ada yang menuliskan, tapi hal itu dilegalkan karena itu merupakan wewenang penuh dari pemerintah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada batasan kewenangan pemerintah Bu. Seperti namanya ya, batasan artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilewati dari yang ditentukan begitu Bu. Jadi ketika misalnya dikatakan batasan kewenangan pemerintah, artinya kewenangan pemerintah itu dibatasi bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus didasarkan pada asas legalitas dan untuk kepentingan umum begitu Bu. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak ataupun kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada mereka, agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi hal ini harus ditujukan kepada kepentingan umum, tidak boleh kepentingan pribadi ataupun kelompok ataupun segelintir orang yang menguntungkan mereka begitu Bu. Selanjutnya itu Bu, ada yang namanya diskresi. Diskresi itu bisa disebut sebagai kewenangan yang diberikan pemerintah di luar aturan yang berlaku begitu Bu, yang tentunya dimiliki oleh pemerintah untuk mengambil satu keputusan yang menurut penilaian sendiri bahwa hal itu perlu dilakukan dalam situasi tersebut begitu Bu. Jadi ketika peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur ataupun belum mengatur dalam undang-undang tersebut, jadi hal itu bisa dilakukan begitu Bu, tetapi dengan catatan bahwa hal itu tetap berlandaskan pada kepentingan umum begitu. Diskresi ini diperlukan agar bagaimana pemerintahan bisa tetap berjalan dengan baik, dan meskipun hukum belum dituliskan, tetapi tetap memberi jawaban yang pasti begitu Bu. Nah, diskresi itu sendiri harus memiliki tujuan yang jelas. Tentunya ketika pemerintah menggunakan diskresi itu, pemerintah harus menetapkan bahwa dirinya melakukan diskresi itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi begitu Bu. Nah, misalnya untuk menjamin kelancaran bagaimana pemerintahnya itu berjalan begitu. Jadi intinya itu harus tetap pada berlandaskan kepentingan umum begitu. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam
Contohnya misalnya yang seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa ketika polisi misalnya menutup jalan pada satu jalan ruas utama. Nah, hal itu mungkin secara aturan dilarang begitu, Bu. Tidak ada tertulis lah begitu. Tetapi secara diskresi itu itu dilegalkan begitu. Karena dalam hal keadaan genting, yang artinya walaupun polisi itu menutup ruas jalan itu, polisi itu tidak melanggar undang-undang, tetapi justru menjalankan apa yang disebut diskresi itu sendiri, Bu. Meskipun tidak ada aturan yang pasti ataupun yang khusus untuk melakukan penutupan jalan itu, tetapi melalui instingnya ataupun penilaian sendiri bahwa hal itu harus dilakukan untuk bagaimana kelancaran evakuasi korban itu dilakukan. Jadi dia memiliki insting tentunya bekerja, yang dimana ketika dia menilai bahwa evakuasi korban ini harus dilakukan dengan secara cepat, yang dimana caranya itu hanya dengan menutup ruas jalan itu supaya tidak ada kendaraan yang masuk ke ruas jalan yang menjadi evakuasi korban tersebut. Jadi dia putuskan untuk melakukan penutupan jalan secara massal, yang tentunya tidak boleh dilewati oleh pengendara-pengendara umum seperti misalnya sepeda motor, mobil, truk maupun apapun itu, agar bagaimana kelancaran evakuasi korban ini bisa dijalankan dengan baik begitu, Bu. Jadi bisa juga kita ambil contoh misalnya kepada daerah yang menggunakan anggaran darurat untuk menanggulangi banjir meskipun APBD-nya belum disahkan begitu. Walaupun misalnya APBD-nya itu belum disahkan, tetapi dia sudah menggunakannya dengan alasan genting lah gitu. Ada bencana alam seperti banjir, jadi dia menggelontorkan dana lah untuk itu supaya membantu daerah tersebut. Jadi tentunya itu sangat dilegalkan, karena seperti kita tahu, seperti diskresi itu sendiri, yaitu kewenangan yang diberikan di luar aturan hukum gitu. Jadi sebenarnya itu di luar aturan hukum, tetapi hal ini dilegalkan oleh undang-undang itu sendiri supaya memenuhi kepentingan umum lah begitu, Bu. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya itu, Bu, ada sumber kewenangan pemerintah. Nah, tentunya jika diberikan kewenangan artinya ada sumber. Nah, sebelumnya sumber itu artinya berasal dari mana kewenangan tersebut dituliskan begitu, Bu. Karena kita hukum ini kan harus ada di mana dituliskan begitu. Jadi kewenangan itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 hal, Bu. Yang pertama itu adalah atribusi. Nah, atribusi sendiri merupakan sumber kewenangan utama yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat ataupun lembaga negara. Nah, pemberian ini bukan pemberian dari pihak lain, tetapi murni ataupun asli dari pemberian undang-undang itu sendiri. Nah, contohnya ada pada pasal 20 ayat pasal 20 Undang-Undang 1945, yang dimana DPR berhak untuk membentuk suatu undang-undang yang dimana itu harus berlandaskan kepentingan rakyat begitu, Bu. Ada juga pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana presiden itu mampu ataupun memiliki hak dan kewenangan untuk mengangkat menteri yang dianggapnya memiliki kemampuan dalam bidang itu begitu, Bu. Jadi hal itu merupakan mandat dari undang-undang itu sendiri dan ada dituliskan begitu, Bu. Nah, yang kedua itu ada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan oleh pejabat negara yang lebih tinggi kepada pejabat negara yang lebih rendah. Jadi hal ini dilakukan supaya bagaimana semua keteraturan itu bisa terjadi, Bu. Jadi tidak mungkin misalnya presiden mengatur semua wilayah provinsi di Indonesia ini. Tentunya presiden memberikan mandat misalnya ataupun tanggung jawab kepada menteri keuangan untuk menjalankan bagaimana negara ini dalam kebijakan fiskalnya begitu, Bu. Bagaimana negara ini dalam mengatur pengeluaran pendapatan negara dan bagaimana hal itu bisa dirangkum dalam satu waktu kurun tertentu begitu, Bu. Bisa juga bagaimana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya kepada Dirjen Perhubungan Laut misalnya untuk mengatur bagaimana kebijakan mengeluarkan izin pelayaran begitu. Jadi tidak mungkin mereka memberikan mengatur semua hal tentang perhubungan ini, maupun darat maupun udara ataupun laut begitu, Bu. Jadi pasti mereka memberikan kewenangannya sebagai upaya untuk menjaga keteraturan begitu, Bu. Nah, yang ketiga itu ada namanya mandat, Bu. Nah, mandat merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan oleh pejabat lain atas nama pemberi mandat. Jadi
kewenangannya itu tidak berpindah, Bu. Hanya saja pelaksanaan teknisnya yang berpindah. Tanggung jawab ini terletak pada pemberi mandat, meskipun tindakan dilakukan oleh penerima mandat begitu, Bu. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak memungkinkan pemberi mandat itu untuk datang ke satu agenda tersebut. Jadi bisa kita beri contoh misalnya, Bu, Sekretariat Jenderal Kementerian yang menandatangani surat SK Kementerian atas nama Menteri begitu, Bu. Jadi pemberi keputusannya ataupun pemberi mandatnya adalah Menteri itu sendiri, tetapi pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian tersebut, Bu. Misalnya juga camat yang melaksanakan kewenangan tertentu atas nama bupati. Jadi tetap kewenangan itu ada pada bupati, tetapi pelaksanaan teknis di lapangan itu dilakukan oleh camat tersebut sebagai mandat yang diberikan oleh bupati kepada camat tersebut begitu, Bu.